Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi tentang refleksi. Setelah kemarin kita bahas, kita pelajari materi refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian titik pangkal, kemudian kemarin yang terakhir terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita akan bahas mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Gitu ya. Kemudian seperti halnya kemarin, intinya kita tuh mau mencari matriks transformasi gitu kan. Jadi ketika ada suatu titik, misalnya X, Y, kemudian kita cerminkan ke garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi dia miring ke kiri, gradiennya negatif. Kemudian berarti ini sebagai cerminnya. Maka titik X, Y ketika dicerminkan dengan ini, kita kan harus tegak lurus kan dengan cerminnya kan. Maka X ini jadi min Y, kemudian Y-nya jadi min X. Jadi bayangan titik X, Y ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menjadi titik min Y, min X. Nah, seperti kemarin berarti ini kan X aksennya min Y aksennya min X. Kemudian ini kita ubah dalam variabel X dan Y. Karena ini X-nya nggak ada kan berarti 0X min Y, min 1Y gitu ya. Karena kita mau mengubah ke matriks. Kemudian ini Y aksennya sama dengan min X tambah 0Y. Karena Y-nya ini tidak ada. Kemudian kita bawa ke matriks berarti X aksen, Y aksen sama dengan ini kan koefisien-koefisiennya 0 min 1, min 1, 0 dikali X, Y. Berarti inilah matriks transformasi untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Gitu ya. Dan kita lanjut. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana refleksi terhadap garis X sama dengan H? Berarti ini sebenarnya sejajar dengan sumbu Y. Cuma kalau tadi kan di sumbu Y-nya kita mudah untuk merefleksinya. Kalau misalnya di sini 3, maka kesananya min 3, gampang kan? Tapi kalau dia geser ininya yang sejajar dengan sumbu Y, kita geser misalnya sejauh dengan H. Misalnya ini H ya. Ini jaraknya adalah H. Garis X sama dengan H, berarti ini kan segini kan panjangnya kan H kan. Maka nanti diperoleh bayangannya, berarti Y-nya kan tetap nih di sini. Nah, Y-nya nggak berubah ya, Y tetap Y. Sekarang bagaimana X-nya? X-nya berarti berubah jadi apa? Kalau sepanjang ini H, maka kalau kita kesanakan lagi, ini H juga di sini. Ya enggak? Cuma ini kan ketika ini H, padahal titiknya kan di sini. Ini berlebih berapa ini? Berlebih sepanjang X ini kan. Ini kan panjangnya X. Jadi panjang dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ya kan panjangnya berapa? Kalau tadi dari sini ke sini kan H tambah H sampai sini kan, cuma kan kenyataannya titiknya hanya sampai sini, berarti berkurang X. Maka X tadi menjadi 2H, 2 kali H dikurangi X. Tadi ilustrasinya seperti tadi. Berarti X aksennya menjadi 2H min X, Y aksennya menjadi Y, gitu ya. Nah, sekarang untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H, itu tidak mempunyai matriks transformasi. Jadi bagaimana, Bu? Ya seperti ini saja. Ketika nanti mau mencari titik bayangan, gitu ya. Adapun untuk contoh-contohnya, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X seperti tadi, kemudian ini X sama dengan H, itu contoh-contohnya cara mengerjakannya idem dengan pembahasan materi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, pangkal, dan Y sama dengan X gitu ya. Ini intinya saja kita ke sini. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan H, hampir sama dengan tadi ilustrasinya. Cuma berarti kalau garis Y sama dengan H, dia sejajar dengan sumbu X, begitu ya. Apanya yang tetap di sini? Yang nggak berubah apanya? Yang nggak berubah X-nya. Tetap kan di sini kan? Dulu X-nya 4, misalnya ke sana juga masih 4. Yang berubah apa? Y-nya. Jadi kalau seandainya ini dari sini ke sini panjangnya H, ini H ya. Nah,
Berarti 2 kali H kan ke sana. Nah, padahal ini titiknya hanya sampai sini. Nah, kelebihannya berapa? Kelebihannya adalah sepanjang X. Sepanjang Y. Berarti nanti apa namanya? Y aksennya adalah 2 kali H dikurangi Y, gitu ya. 2H min Y. Jadi X aksennya tetap X, kemudian Y aksennya sama dengan 2H min Y. Ini sama bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan H itu tidak mempunyai matriks transformasi. Oke, next. Ini adalah ringkasan aja ya, ini pencerminan terhadap sumbu X gitu ya. Apa namanya, matrik-matrik transformasi pencerminan terhadap sumbu Y ini udah kita bahas, ini ya adalah matrik-matrik transformasinya, silakan kalian buka lagi gitu ya, 1 0 0 min 1 min 1 0 0 1 dan seterusnya. Oke, sekarang kita menuju ke rotasi. Kalau refleksi tadi kan pencerminan, sekarang rotasi. Rotasi berarti berputar ya. Ini seperti pada ilustrasi ini. Jadi rotasi atau perputaran adalah perpindahan objek oleh suatu perpindahan berdasarkan sudut putar. Yang jelas kita bermain sudut di sini terhadap titik tertentu dalam arah tertentu juga. Titik tertentu itu siapa sebenarnya? Titik pusat. Kalau ini dia apa namanya berputar kan nanti apa namanya jejak-jejak perputarannya itu berbentuk lingkaran kan. Nah, maksudnya terhadap titik tertentu adalah pusat lingkarannya. Nah, sekarang perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi. Ini kalau dia bentuknya lingkaran ya nanti kalau bayangannya begitu ya mudahnya. Ini kan bentuknya lingkaran. Kemudian besar sudut rotasinya, dia berputar sejauh apa gitu loh, sejauh berapa derajat. Termasuk arah perputaran juga penting. Jadi arah perputarannya jika dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti sudutnya positif. Tapi kalau searah, ini berlawanan ya. Kalau searah ke sini, maka nanti sudutnya negatif gitu ya, arahnya negatif. Oke, next. Ini rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Ini pusatnya ini. Pusat berputarnya. Berarti kita putar seperti pada gambar ini. Misalnya ada titik X, Y. Ketika kita putar 90 derajat. Berarti kan ini membentuk siku-siku ya. 90 derajat ya. Maka nanti X itu pindah ke min Y ini ya. Kemudian Y-nya ini pindah ke X. Jadi nanti bayangannya adalah bayangan Px, Y ketika di rotasi 90 derajat terhadap 0,0 yaitu menjadi min Y, X. Nah, sekarang kalau kita mau mencari matriks transformasinya seperti ilustrasi sebelumnya, kita langsung aja ke sini ya. Ini udah bisa dipahami ya. Maka X aksen Y aksen sama dengan ini. Berarti matriks transformasi rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 adalah 0, 1, min 1, 0. Gitu ya. Kemudian kalau rotasi 180 derajat, pusat 0,0. 180 kan berarti dia berputar sampai ini lurus ya, 180 derajat ya. Berarti ini nanti X-nya pindah kemana? Min X. Y-nya pindah kemana? Menjadi min Y. Nah, ini kalau kita rubah dalam variabel X-Y seperti ini, kemudian kita peroleh matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Itu matriks matriks rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0. Ini pusat bisa tidak 0,0 ya, misalnya A, B tidak harus selalu di sini pusatnya. Oke, nanti tentang pusat yang A, B nanti ada penjelasannya. Nah, sekarang kalau rotasi 270 berarti kan dia berputar ke sana ya kan. 270-an 90 3 kali kan. Ini 180 putar lagi menjadi 270. Sama identik ya. Maka nanti X-nya menjadi Y di sini. Kemudian Y-nya menjadi min X. Kalau kita cari matriks transformasinya itu 0, min 1, 1, 0. Itu untuk rotasi sejauh 270 derajat. Nah, secara umum, nah sekarang bagaimana kalau sudut perputarannya
tidak tepat yang seperti tadi. Kan tadi kan mudah ya, masih ya 90, 180, 270. Kalau 45 derajat bagaimana misalnya? 60 derajat bagaimana? 30 derajat bagaimana? Jadi secara umum sebenarnya matriks transformasi untuk rotasi pusatnya 0,0, ini pusat 0,0 ya, di garis bawahi ya, dengan sudut putarnya alfa sejauh alfa, maka matriks transformasinya adalah kosinus alfa sin alfa min sin alfa kosinus alfa. Jadi yang kalian tadi misalnya apa namanya 0 ya. Ini misalnya pusatnya 0,0 kemudian sudutnya 90 derajat misalnya. Nanti kan kita masukkan aja cos 90 derajat, sin 90 derajat, min 90 derajat, cos 90 derajat. Silakan kalian buka lagi tentang sudut istimewa gitu ya. Nah, sekarang gini. Contohnya, titik P 2,-4 diputar 60 derajat. Nah, kalau 60 derajat kan kita harus menghitung bawa ke sini. Karena tidak tepat ya, maksud angka-angkanya bisa berubah. Nah, sekarang dengan pusat 0,0, tentukan bayangannya. Nah, kita masukkan saja. Berarti X aksen, Y aksen, matriks transformasi, tinggal alfa diganti sudut putarnya, kemudian dikali benda aslinya yang mau diputar, berarti 2 min 4. Gitu ya. Terus cos 60 berapa? Setengah. Kemudian min sin 60 berapa? Setengah akar 3, karena min, sini min ya. Kemudian ini setengah akar 3, cos 60 setengah. Ini kalikan aja dengan matriks 2 min 4. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya, bayangannya adalah, bayangan ini ya, 2 min 4 ya, ketika diputar 60 derajat, 1 plus 2 akar 3, satunya min 2 plus akar 3. Jadi secara umum begini matriks transformasi rotasi gitu ya. Nah, sekarang kalau rotasinya pusatnya A, B, ini ya, A, B ini. Jadi bagaimana? Nah, untuk rotasi dengan pusat A, B, coba nanti ketika kalian ada waktu ya. Ini sementara belum saya jelaskan dulu di sini. Jadi ketika kalian ada waktu, berarti kan ini kan dulu 0,0. Nah, ini pindah ke sini misalnya A, B. Itu bagaimana? Coba kalian nanti baca-baca dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana mencari rotasi sejauh alfa dengan pusat A, B. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Silakan untuk lebih lebih memahaminya, kalian bisa mencari latihan-latihan soal untuk variasi soalnya gitu ya. Jika ada yang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.